Oke, halo bosku, jumpa lagi di channel pekerja yang terkece, terkeren dan terbaik bosku. Jadi di video kali ini saya mau ngapain sih? Mau kasih tahu apa sih manfaat air hijau pada tank untuk si lohan ya. Manfaat air hijau pada lohan. Apakah itu membuat si mutiara shining menjadi shining? Menjadi shining. Atau membuat ikan menjadi sakit, terkena penyakit white spot, berak putih atau lain-lainnya. Makanya simak terus videonya, jangan di skip sampai habis karena di sini saya akan kasih tahu manfaat air hijau. Nah kayak gini, nah itu dia manfaatnya tuh apa sih, bagus gak sih buat kelohan gitu ya. Yuk langsung aja, yang belum subscribe silakan diklik tombol subscribe ya. Terima kasih juga yang udah mengklik video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nah ini dia bosku ya. Airnya udah hijau butek banget nih, sampai pada berlumut tuh ya. Tuh nggak kelihatan apa bayangan kaki saya tuh. Ya tuh bayangan kaki saya tuh kelihatan. Beda dengan yang lainnya. Tuh. Nah, bawahnya juga sama, udah pada hijau semua. Malah sampai berlumutan tuh ya. Tuh, sampai berlumut begini. Nah yang ini kenapa dia bersih semua? Ini karena alhamdulillah ikannya udah pada soot, jadinya mau nggak mau kita harus kuras dan kita isi ikan baru lagi. Nah ini masih pada ikan baru, kita progres lagi satu persatu ikannya. Ini ada nih, ini kosong. Nah ini kosong tuh, ini nggak ada ikan lagi. Tuh baru banget kita kuras ikannya ya. Jadi ini masih air baru, gitu bosku. Nah manfaatnya itu apa sih, biar kenapa ini tuh bisa lihat tuh udah kotor banget ya, kucel banget. Nah ini kenapa nggak saya sampai kasih air hijau, karena males ngurasnya. Ini lagi ditahan size untuk ikut kontes lagi, jadi kita jangan sering dikuras dulu kalau yang untuk satu ikan ini lagi masa proses untuk ikut kontes ya. Tuh jadi beda dengan yang lain, air pada tinggi dia doang nih yang pendek. Nah lanjut. Nah misalkan si ikan itu udah mojok aja, nah itu jangan bosku ya. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini kita lihat nih ikannya. Tuh ikannya masih seger ya, berarti dia masih sehat nih, masih nyaman tuh dengan air tuh. Bisa dilihat mutiaranya, efek mutiara tuh menjadi shining banget bosku ya. Tuh warna merahnya juga jadi naik tuh ya kan. Nah ini dia manfaat air hijau pada lohan, menshiningkan mutiara. Bisa dilihat tuh mutiaranya jadi shining banget alias mengkilap ya. Mutiara tahu kan ya tuh yang putih-putih yang seluruh badan tuh shining ya kan, glowing banget. Coba kita serok, kita cari serokan. Nah ini dia udah kita tangkap tuh, bisa dilihat ya, glowing banget, shining. Walaupun dia di tempat gelap masih kelihatan glowingnya tuh. Nah ini ikannya tuh seperti ini dia tuh, cerah banget tuh. Nah ini beda halnya dengan kalau ini dia memang sudah shining, makanya kenapa kita nggak kasih air hijau lagi. Satu, mutiaranya udah terlalu rapat ya, takutnya makin ngeblok kalau dia dikasih air hijau gitu. Jadi makanya ini sengaja kita kasih ikan sapu-sapu sama pakai filterisasi. Sebenarnya ini juga pakai filterisasi, tapi ini nggak ada ikan sapu-sapunya jadinya. Nah, kebetulan kita di outdoor tempatnya tuh ya, outdoor. Nah jadi ini tanning alami bosku ya, dengan matahari. Jadi dia kena matahari terus, jadi dia hijau sendiri, berlumut tuh, pada berlumut. Nah tuh, ini jadi bukan kita jorok, emang ini kita lagi proses tanning ya bosku ya, proses untuk menshiningkan mutiara seperti itu bosku ya. Nah ini jadinya bukan kita pakai spirulina, bukan juga, tapi kita emang alami dari matahari tuh, sampai nggak kelihatan. Nah ini bagaimana sih caranya kita ganti air? Kita biar kita mau ganti tuh gimana caranya?
kita bisa lihat aja si ikannya itu posisinya dia nyaman apa enggak. Misalkan dia sudah mojok aja, sudah mojok, misalkan dia di mojok di sini atau di mana gitu lah ya, pokoknya nggak aktif lah ya, ikannya diem aja. Nah itu harus kita ganti. Contoh dia diem kayak parrot nih kan, kayak si parrot tuh kan dia udah diem mojok ya kan, tuh nggak aktif, nggak main. Nah kalau udah kayak gini harus kita kuras bosku ya. Ini udah tandanya nih ikannya airnya udah nggak bagus nih buat si ikan gitu bosku. Kita harus sudah mulai kuras nih berarti. Bisa dia berarti yang ini tadi ikan ini masih bermain ya, masih main. Mana ikannya ya, kayaknya kapok dia tadi saya tangkep. Kecuali udah mojok kayak tadi harus kita benar-benar kuras. Kalau dia masih aktif kayak gini baru boleh lah ya, kita rawat terus, airnya biarin nggak usah dikuras gitu bosku. Jadi manfaatnya itu banyak banget. Shining ini juga awalnya saya perawatannya juga seperti itu, di air hijau semua, tapi bisa dilihat ya shining banget, glowing. Alhamdulillah perawatannya seperti itu aja sih kalau di sini. Nah ini bisa dilihat nih kurang glowing ya, baru di bagian atasnya aja tuh, baru di bagian atas saja mengkilat shiningnya, tapi di bagian bawah, setengah badan ke bawah itu masih agak kurang tuh ya, masih agak mendem mutiaranya. Nah tuh ini jadinya biarin sampai hijau, sampai dia butak begini biarin. Sama sambil dibantu pakai lampu tanning bosku ya. Lampu tanningnya bisa seperti ini, pakai Philips tuh ya. Lampu tanning seperti ini pakai Philips tuh, kelihatan gak sih tulisannya? Ya nggak kelihatan ya, kotor sih. Pakai lampu Philips ya, seperti ini modelnya. Nah ini bisa pakai dibantu pakai tanning. Nah tuh kayak gini tuh, di bagian atas ini lampu tanning juga. Nah, itu bosku, caranya seperti itu. Jadi mungkin itu aja kali ya pengetahuan saya. Tuh ikannya tuh masih aktif banget ya, masih main. Kalau dia udah mojok kita harus kuras. Jadi ya udahlah, begitu aja kali bosku ya. Semoga bermanfaat. Kalau emang saya ada salah kata mohon dimaafkan. Bisa dibenarkan di komentar kali ya kalau emang saya ada salah kata. Terus apalagi bosku, yang mau tanya-tanya juga boleh tanya aja di komentar, kita saling sharing. Saya sendiri pun juga masih belajar bosku ya tentang lohan. Semoga kita bisa saling maju bersama-sama di dunia perlohanan. Salam Jondong Mania, mantap bosku.